Ketua PBNU untuk mundur sepertinya belum dilakukan oleh Gus Yahya. Beliau salah satu Rois Suriah. Sedikit menjelaskan beliau kenapa sampai adanya permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri. Sebetulnya sudah diperingatkan agar jangan berafiliasi dengan Zionis itu. Acara tersebut diadakan oleh AKNNU, yaitu Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika JR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Permintaan Rois Suriah kepada Ketua PBNU untuk mundur sepertinya belum dilakukan oleh Gus Yahya. Dan menurut keputusan hasil rapat Rois Suriah yang sudah dikeluarkan, jika dalam waktu 3 hari belum mengundurkan diri, maka akan dikeluarkan atau dicopot jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Berikut keterangan dari salah satu Rois Suriah, yaitu Kiai Haji Imam Bukhari Holil. Beliau salah satu Rois Suriah ya. Sedikit menjelaskan beliau kenapa sampai adanya permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatannya. PBNU sudah menggelar rapat di jajaran Suriah sesuai dengan Perkum dan ADRT bahwa Ketua Umum Tanfidiyah ini ketika sudah diperingatkan terkait pengkaderan tertinggi di lembaga NU yang bernama AKNNU itu agar jangan berafiliasi dengan Zionis, tapi tetap kecolongan dengan masuknya Peter Berkowitz yang sempat ribut kemarin. Akhirnya jajaran Suriah terutama Rois Am mengambil kebijakan dihentikan AKN itu. Oh, ternyata menurut keterangan Kiai Haji Imam Bukhari Holil ini, kalau Gus Yahya sebetulnya sudah diperingatkan agar jangan berafiliasi dengan Zionis itu, tapi tetap diadakan acara tersebut dengan mengundang narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional. Intinya sudah diperingatkan ya. Kita lanjut dulu videonya lah. Namun ini persoalan tidak berhenti di situ. Dianggapnya Ketua Umum ini dengan mendatangkan Peter Berkowitz itu melanggar mabda Khairul Ummah Konun Asasi Nahdlatul Ulama yang bisa merusak pada marwah jamiah. Maka rapat Suriah mengambil keputusan pada rapat kemarin menyerahkan sepenuhnya kepada Rois Am untuk mengambil keputusan. Dan akhirnya Rois Am memberikan keputusan untuk memberi waktu Ketua Umum mundur dalam waktu 3 hari. Ketika 3 hari tidak mundur, maka pemberhentian ini sudah inkrah secara Perkum dan ADRT. Itu hasil rapat harian Suriah. Nah, itu saya kira kondisi di PBNU. Kalau itu udah ada di ADART, ya jelas ini melanggar aturan ADART. Apalagi sudah diperingatkan sebelumnya. Dan pelanggaran ini mungkin bukan pelanggaran yang ringan. Kalau pelanggaran ringan tentunya masih bisa dikasih SP lah ya, surat peringatan.
Tapi kalau sudah langsung minta mundur atau diberhentikan, ya tentunya ini termasuk pelanggaran yang berat menurut ADART PBNU. Makanya diminta mundur atau diberhentikan. Artinya masih ada etika lah, sebelum diberhentikan barangkali mau memundurkan diri. Biasanya kan kalau memundurkan diri itu kan lebih terhormat, intinya seperti itu ya. Nah, terkait PLT ini, sesuai dengan ADRT dan Perpum, maka PBNU akan menggelar rapat pleno, di mana rapat pleno itu jajaran Mustasar, Akhwan, Suriah, Tanfidiyah, dan lembaga. Di situ akan ditunjuk siapa yang menjadi PLT dari Tanfidiyah untuk menjadi ketua umum PLT. Setelah mundur atau dicopotnya Gus Yahya dari ketua PBNU nanti, maka akan diangkat PLT. PLT ini yaitu pelaksana tugas atau ketua umum sementara lah gitu ya. Karena tidak mungkin satu organisasi tidak ada ketuanya. PLT ini masa jabatannya sampai ada penggantinya yang ditunjuk atau dipilih secara resmi oleh organisasi. Dalam hal ini ya tentunya organisasi PBNU. Ya kita lihat aja nanti siapa PLT-nya dan siapa ketua resminya nanti setelah PLT ini habis. Yang jelas keputusan dari Rois Am PBNU ini sudah mutlak sepertinya. Kalau Gus Yahya tidak bisa menjabat lagi sebagai ketua PBNU. Intinya Gus Yahya harus mundur atau dicopot. Kita lihat nanti berita-berita selanjutnya dari PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.